Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Firnanda Putrafi dengan NIM 230701500004 dari kelas D Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar yang saat ini sedang mengerjakan tugas membuat lesson plan dari mata kuliah Psikologi Perkembangan Anak dengan dosen pengampu Ibu Dr. Dian Novita Siswanti SPC MSc Psikolog dan Ibu Tri Sudiarti SPC MPD. Begitu, silakan simak videonya. Watching. Pertama-tama mari kita berkenalan. Nah, nama saya itu Firnanda Putrafi atau bisa dipanggil Nanda. Tanggal lahir saya itu Perwali 6 Juni 2004. Hobi saya membaca dan menulis. Hewan favorit saya kucing. Jumlah saudara saya 5 dan saya merupakan anak bungsu. Nama ayah saya Muhammad Rafi, nama ibu Murni. Karena dari kecil saya menyukai membaca dan menulis, maka saat beranjak dewasa saya sering menulis sebuah cerita yang bersifat fiksi. Tahu saya sering membuat novel, walaupun saya tidak mempublis karya saya, tapi itu cukup membuat saya puas terhadap apa yang saya sukai, yaitu berhobi membaca dan menulis. Yang kedua merupakan tentang saya. Nah, saya dilahirkan ketika ibu berusia 39 tahun. Jadi ketika saya pertama kali dinyatakan hadir dalam kandungan ibu saya itu, ibu memang sudah hampir memasuki usia wanita tua. Hanya beda setahun dengan usia wanita tua yang pada umumnya itu mulai dari 40 tahun. Nah, saya juga merupakan anak bungsu yang sangat disayangi di keluarga. Ibu saya dari suku Mandar, tepatnya dia di daerah Campalagian dan Tinambu yang ada di Sulawesi Barat, sedangkan ayah saya dari suku Bugis yang ada di Bone. Sehingga saya merupakan perpaduan antara Bugis Mandar, dan saya lahir secara normal dengan berat badan 3,5 kg dan panjang 40 cm. Hal yang saya rasakan ketika beranjak dewasa itu saya lebih dekat dengan keluarga mama saya yang ada di Sulawesi Barat ketimbang keluarga ayah saya yang ada di daerah Sulawesi Selatan, tepatnya ada di daerah Bone, karena saya dibesarkan dari lahir itu di daerah Sulawesi Barat, tepatnya di Perwali Mandar. Dan dengan panjang 40 cm sejak lahir, ketika beranjak dewasa saya tumbuh menjadi seorang gadis yang memiliki tinggi badan sekitar 160 cm di usia 18 tahun. Perkenalan ketiga tentang pertumbuhan dan perkembangan fisik saya dari 0 sampai 2 tahun. Nah, usia 0 sampai 3 bulan itu saya mulai mengamati wajah orang lain dengan mengeluarkan suara dan menoleh ke sumber bunyi. Selanjutnya usia 4 sampai 6 bulan saya mulai tengkurap dan telentang sendiri, mengamati benda-benda di sekitar dan mulai memakan bubur. Nah, ini buburnya masih sangat halus. Dan usia 7 sampai 9 bulan saya mulai bisa duduk dan berdiri dengan bantuan belajar merangkak, mulai bisa memegang mainan dan makan bubur dengan tekstur setengah kasar. Di usia ini juga gigi saya sudah mulai tumbuh satu persatu. Nah, usia 10 sampai 12 bulan saya mulai bisa berjalan tanpa bantuan. Makanan sudah bertekstur kasar dan mulai bisa memilih benda yang ingin dipakai. Usia 13 sampai 18 bulan saya mulai bisa berdiri, berlari, makan dengan sopan dan mulai bisa melakukan kegiatan. Usia 19 sampai 24 bulan atau 2 tahun, saya sudah bisa makan sendiri, bisa memakai pakaian sendiri dan mulai bisa memahami percakapan dengan baik. Dengan pertumbuhan dan perkembangan fisik saya yang normal seperti anak pada umumnya, maka beranjak dewasa saya merasakan hal-hal yang pernah orang tua saya ajari, seperti membiasakan saya untuk melakukan sesuatu dengan inisiatif sendiri. Nah, sejak beranjak dewasa itu saya bisa mandiri tanpa membutuhkan bantuan orang lain. Itu adalah efek yang saya rasakan saat ini. Perkenalan keempat, ada perkembangan motorik dari 0 sampai 2 tahun. Nah, terbagi menjadi dua, yaitu keterampilan motorik halus dan motorik kasar. Untuk yang pertama itu motorik halus, yang saya rasakan seperti mengisap jari, mengerutkan kening dan alis, mencoret kertas atau dinding, menggapai sesuatu yang ada di sekitaran saya, menjemput dan mencomot makanan, menyusun mainan balok menjadi menara, menggenggam sesuatu yang ada di sekitaran saya, meraih benda yang ada di dalam jangkauan saya, memegang tangan sendiri, dan berusaha memperluas pandangan dengan mengarahkan mata. Beranjak dewasa, saya dapat menggunakan keterampilan motorik halus dengan baik. Selanjutnya ada keterampilan motorik kasar yang saya rasakan seperti mengangkat kepala kira yang menarik perhatian pada usia sekitar 2-4 bulan, merangkak pada usia sekitar 6 bulan, duduk sendiri tanpa bantuan pada usia sekitar 8 bulan, mulai berjalan pada usia 11 bulan, usia 13 bulan saya sudah bisa meniru kegiatan di sekitaran saya, dan pada usia 15 bulan sudah mulai berjalan cepat, pada usia sekitar 16 bulan saya mulai menarik mainan dengan tangan yang diikat tali, usia 18 bulan sudah bisa berjongkok, dan usia 24 bulan atau 2 tahun sudah saya bisa melompat. Hal yang saya rasakan ketika beranjak dewasa, saya sudah mampu menggunakan keterampilan motorik kasar saya dengan baik dan tidak terkendala seperti berjongkok, berdiri, berlari. Nah, semua itu saya bisa lakukan dengan baik. Perkenalan kelima, ada perkembangan fisik dari 2 sampai 6 tahun. Ada 3. Yang pertama, keterampilan motorik halus yang saya rasakan seperti menggenggam pensil atau spidol dan mulai menggambar garis-garis walau masih kurang rapi.
memegang benda kecil seperti kancing koin dan menyusun potongan balok. Kedua, ada keterampilan motorik kasar seperti saya dapat berlari, melompat dan mengayuh sepeda dengan roda bantu. Ketiga, ada toilet running seperti ketika saya sudah bisa berjalan, saya diajari cara buang air kecil dan besar dengan mandiri di toilet. Pada saat beranjak dewasa, saya dapat menggunakan ketiga keterampilan tersebut dengan baik dan benar tanpa ada hambatan-hambatan yang saya alami. Perkenalan ke-6, ada tahap pra-operasional sekitar 6 tahun. Nah, usia 6 tahun, saya bersekolah di TK IDATA Polwali. Saya banyak mempelajari banyak hal yang tidak saya dapatkan di lingkungan rumah, seperti teman bermain, guru yang berperan seperti ibu kedua di sekolah, bernyanyi dan makan. Di TK, saya banyak mengembangkan bakat karena saya sangat menyukai kreativitas, seperti menari, menggambar, dan keterampilan tangan. Ketika saya beranjak dewasa, saya dapat menggerakkan tangan saya dengan lentur karena sudah terbiasa dari kecil menari, dan saya juga dapat menggambar sesuatu yang saya lihat, dan saya juga dapat membuat keterampilan dari beberapa bahan yang mudah didapatkan di lingkungan sekitar yang ramah lingkungan. Perkenalan ke-7, ada tahap operasional formal, yaitu sekitar 7-12 tahun. Pada usia 7 tahun, saya sudah masuk di sekolah dasar, yaitu SD Negeri 1 Polwali. Banyak perubahan yang saya alami dan rasakan seperti perubahan secara fisik, perkembangan keterampilan motorik, perubahan secara kognitif, perkembangan bahasa, dan perkembangan sosial emosional. Pada tahap ini juga, saya mulai mampu berpikir secara logis dan sistematis. Contohnya dapat membedakan yang benar dan salah serta mampu menyelesaikan masalah. Beranjak dewasa, saya kini sudah dapat menguasai banyak kosakata dan saya sudah dapat berpikir secara logis, kritis, dan sistematis guna menyelesaikan suatu permasalahan saya dengan kepala dingin dan mudah membedakan antara yang benar dan mana yang salah. Perkenalan ke-8, ada hobi. Nah, menurut saya hobi adalah bakat yang terpendam dalam diri. Saya dapat mengembangkan bakat saya pada usia 12 tahun, yaitu saya dengan berani mengikuti lomba keterampilan tangan dengan membuat anyaman dan menjadi penari di acara perpisahan saya di SD Negeri 1 Polwali. Karena sejak dari kecil saya sudah terbiasa mengembangkan bakat saya, maka saat dewasa saya tidak ragu dan tidak malu dalam mengembangkan bakat saya, yaitu hobi yang saya miliki. Perkenalan ke-9, ada teman saya. Nah, ini dua foto merupakan kegiatan Karta Boga pada tanggal 10 Mei 2017 dan acara perpisahan angkatan pada tanggal 5 Juli 2017. Hal yang saya rasakan ketika beranjak dewasa yaitu hubungan pertemanan kami tetap terjalin sampai sekarang meski sudah terpisah kurang lebih 6 tahun setelah lulus SD. Dan perkenalan terakhir yaitu keluarga saya. Dan pada foto ini merupakan momen yang sangat jarang terulang, yaitu berkumpul bersama keluarga dengan formasi yang lengkap. Hal yang saya rasakan ketika beranjak dewasa yaitu keadaan rumah menjadi ramai ketika kita semua kumpul dan sangat menyenangkan dan bahagia. Mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan dan tampilkan. Dan terima kasih telah menonton video saya. Bye-bye.